Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Pancawati, mahasiswi Politeknik Tekstil Indonesia Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Manajemen Pasar Uang Konvensional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 yang sedang saya tempuh, mata kuliah Pasar Modal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Oke, langsung saja. Bab yang pertama yaitu konsep dasar pasar uang. Di bab ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian pasar uang, tujuan pasar uang, fungsi dan manfaat pasar uang, dan juga kelebihan dan kelemahan dari pasar uang. Pengertian pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun, yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Lanjut, untuk tujuan dari pasar uang ini ada 4. Pada dasarnya, tujuan dari pasar uang ini ada bermacam-macam, khususnya bagi beberapa pihak yang membutuhkan. Namun untuk tujuan khususnya ada 4. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan juga membayar clearing yang harus segera dibayar. Lalu untuk fungsi dari pasar uang itu sendiri ada 3. Fungsi dari pasar uang yaitu mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Lanjut, untuk manfaat dari pasar uang. Manfaat dari pasar uang yaitu memacu suksesnya pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksi. Lalu ada terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Lalu ada 3 manfaat tambahan untuk perusahaan, untuk investor, dan juga bagi manajer keuangan. Next, untuk kelebihan dan kelemahan dari pasar uang. Kelebihan dari pasar uang yang pertama yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Lalu ada risiko, kelemahan atau risiko dari pasar uang. Risiko yang pertama yaitu risiko pasar atau market risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko reinvestment, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi, yaitu pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterima. Yang kelima, risiko valuta atau currency risk, yaitu risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang terakhir, risiko politik, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Lanjut ke bab 2, yaitu bab jenis, ciri, dan indikator dari pasar uang. Jenis pasar uang yaitu ada banyak ya teman-teman.
Yang pertama pasar modal, yaitu pasar yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama pasar saham, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua yaitu pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang ketiga ada pasar komoditi. Yang kedua ada pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang ketiga ada pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Lalu ada pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Lalu ada pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Lalu ada pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Dan yang terakhir ada pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Dan untuk selanjutnya adalah ciri pasar dan lembaga pengikutnya. Pasar uang menurut Panji Anoraga dan PJ Pakarti mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu dana yang pendek. Yang kedua, tidak terikat pada tempat tertentu. Dan yang ketiga, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu guarantor underwriter. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang yaitu ada bank-bank, ada perusahaan-perusahaan umum, ada perusahaan asuransi, ada yayasan, dan ada juga lembaga keuangan lainnya, misalnya koperasi dan juga rumah gadai. Lanjut untuk indikator pasar uang. Indikator pasar uang. Yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank rupiah, artinya tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank rupiah, artinya jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk rupiah. Lalu suku bunga pasar uang antar bank US dollar, artinya tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk US dollar. Lalu ada volume transaksi pasar uang antar bank US dollar, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk US dollar. Lalu yang kelima ada JIBOR atau Jakarta Interbank Offer Rate, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam antar bank. Lalu ada suku bunga deposito rupiah, yaitu persen per tahun. Artinya tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Lalu ada suku bunga deposito US dollar persen per tahun, artinya tingkat bunga yang diberikan kepada para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Lalu ada nilai tukar rupiah atau kurs, yaitu harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Lalu ada suku bunga kredit, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Lalu ada inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Lalu ada indeks harga konsumen atau IHK, yaitu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Ini tidak semua saya tulis ya teman-teman, ini hanya beberapa saja, tapi aslinya sudah saya jelaskan ya. Lanjut untuk bab yang ketiga, yaitu kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. Ada 5 kebijakan pasar uang konvensional. Yang pertama ada penggunaan sertifikat SBI sebagai pengganti operasi pasar terbuka sekaligus pasar uang. Yang kedua, penggunaan SBPU untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Yang ketiga, pengembangan PIPU yang merupakan suatu sistem otomasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang dan valuta asing. Yang ketiga, penetapan JIBOR sebagai reference rate yang dapat diakses pada PIPU. Dan yang terakhir ada penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Lalu ada kebijakan pasar uang syariah. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan perwujudan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu yang terakhir ada instrumen pasar uang di Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya.
Sekian presentasi dari saya, semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.